Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Emilia dengan NIM 2024-1010-2048 dari kelas Jaringan Komputer D, Program Studi Teknologi Informasi. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas praktikum jaringan komputer. Soal yang pertama adalah, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Yang kedua, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar, dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, pengertian dari collision domain adalah segmen jaringan di mana paket data yang dikirimkan dapat saling bertabrakan satu sama lain. Tabrakan terjadi bila lebih dari satu perangkat mengirim paket pada segmen jaringan secara bersamaan. Cara kita mengetahui collision domain adalah yang pertama, seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision domain. Jadi, karena di sini ada dua hub, jadi terdapat dua collision domain. Selanjutnya, setiap port pada switch terdiri dari satu collision domain. Sini ada dua switch, di mana masing-masing terhubung dengan 4 port. Jadi, terdapat masing-masing 4 collision domain. Selanjutnya, setiap port pada router terdiri dari satu collision domain. Jadi di sini terdapat satu collision domain. Jika dijumlahkan, semuanya terdapat 11 collision domain. Selanjutnya, pengertian dari broadcast domain adalah semua device yang mendapatkan pengiriman data atau sinyal siaran, di mana device berada pada satu segmen yang sama. Jadi, jika device tidak berada pada segmen yang sama, maka device tersebut tidak akan mendapatkan atau mengetahui data atau sinyal yang disiarkan. Selanjutnya, cara kita mengetahui broadcast domain adalah, yang pertama, setiap port dalam satu router terdiri dari satu broadcast domain. Jadi, di sini terdapat satu broadcast domain. Selanjutnya, satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Di sini terdapat dua switch, jadi terdapat dua broadcast domain. Selanjutnya, satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Di sini, lalu di sini, jadi terdapat dua broadcast domain. Tetapi, karena switch dan hub di sini terhubung, jadi kita menghitungnya sebagai satu broadcast domain. Berdasarkan lingkaran biru ini, jika kita totalkan, terdapat 3 broadcast domain. Baik, selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Menurut saya, topologi yang digunakan adalah topologi star atau topologi bintang. Jadi, pengertiannya adalah topologi bintang atau star adalah suatu cara yang menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star. Jadi, beberapa device dihubungkan pada pusat yang sama. Ini, setiap device dihubungkan dengan memakai perangkat yang disebut dengan hub dan switch. Ini adalah topologi star, lalu ini juga adalah topologi star. Kelebihan dari topologi star adalah yang pertama, dapat dipakai pada banyak komputer server dan klien. Yang kedua, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Yang ketiga, mudah dikembangkan. Lalu yang keempat, keamanan data tinggi. Yang kelima, kecepatan jaringan yang dihasilkan sangat besar di antara masing-masing komputer klien dengan server pusat. Yang keenam, dapat menggunakan berbagai tipe kabel. Selanjutnya, kelemahan dari topologi star. Yang pertama,
Jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch atau hub, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Yang kedua, burst kabel, sehingga dapat menghabiskan biaya yang tidak murah, alias mahal. Dan yang terakhir, lalu lintas data yang padat menyebabkan jaringan menjadi lebih lambat. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Yang pertama, pastinya adalah biaya. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang paling efisien? Lalu yang kedua adalah kecepatan. Demi efektivitas dan efisiensi dalam sistem, dibutuhkan kecepatan yang sesuai juga. Lalu yang ketiga adalah lingkungan, karena lokasi di mana sistem dibangun akan sangat mempengaruhi pembangunan jaringan. Jadi, perangkat-perangkat jaringan yang digunakan harus sesuai berdasarkan lokasi atau lingkungan di mana sistem itu dibangun. Lalu yang keempat adalah faktor ukuran, yaitu sejauh mana jaringan akan dibangun, apakah memiliki banyak server atau membutuhkan file server ataupun beberapa file khusus. Lalu yang terakhir adalah faktor konektivitas, yaitu keandalan juga diperhatikan untuk mempermudah akses pengguna terhadap jaringan yang ada atau yang sudah dibangun. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.